Ini perjalanannya sudah panjang teman-teman. Dari 2018 justru inisiatifnya itu dari peran pemerintah Kota Malang. Dulu saya baru diceritakan justru sejarahnya dari hotel apa Pak tadi Bapak sebut Pak? Pembahasan awal di Hotel Santika waktu itu, Santika, TPAKD. TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang memang dikomandani oleh OJK. Kita berkolaborasi dengan Kota Malang. Kita mengajak elemen-elemen yang memang bekerja bersama OJK, yaitu pimpinan-pimpinan perbankan, sektor perbankan, dipilih untuk tempat yang menjadi kawasan inklusi keuangan yang cocok. Oh kayaknya Kayu Tangan waktu itu, yang saya tahu. Luar sudah ramai, dalamnya bagaimana kalau kita bina. Alhamdulillah tidak terasa berapa tahun berjalan, beberapa acara sudah kita lakukan. Hari ini hanyalah salah satu milestone bahwa inilah sudah sejauh ini kita lakukan untuk pengembangan Kayu Tangan. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, kami juga harapannya ke depannya akan lebih maju lagi. Banyak yang bisa kita kembangkan bersama Pak. Dan kami pun komit, insya Allah ada kawasan lain di Malang yang bisa juga dikembangkan serupa seperti ini. Insya Allah kita bahasanya gaskan. Pak, dengan aktivasi ini kira-kira apa Pak yang bisa disupport oleh teman-teman OJK perbankan ke masyarakat Pak? Banyak Pak. Akses keuangan itu sangat penting. Satu, tentu bagaimana mereka menerima uang dari penjualan, dari apa jasa itu produk, dan juga pinjaman, modal usaha. Dan juga tentu ditata sedemikian rupa yang memang ramah lingkungan, turis atau wisatawan suka datang, dan maaf mengutip lagi bahasanya Bapak Sekda, sustainable. Itu. Kemudian tadi dari pihak Darwis mengatakan masih perlu pendampingan untuk beberapa warga di sini ya, karena tidak semuanya melek terhadap digital gitu. Nah itu bagaimana Pak Bir? Ke depan Pak. Implementasinya Monggo, Pak Sekda. Kayak lanjutin apa yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, Pak Giger. Jadi rekan-rekan, Kayu Tangan itu contoh real bagaimana pembangunan mestinya harus berjalan. Jadi pemerintah kota membangun infrastrukturnya di awal proses. Jadi kalau rekan-rekan ingat, Kayu Tangan dulu itu kawasan mati. Dulu banget Kayu Tangan ini pernah jadi pusat kota. Gitu. Terus dalam perkembangan kota yang semakin ramai, semakin berkembang, pusat-pusat aktivitas tumbuh di tempat-tempat lain, Kayu Tangan itu justru lagi dikris. Kayu Tangan itu dikris menjadi kawasan yang mati segan, hidup tak mau gitu ini. Jadi bisa dikatakan biasanya kalau rekan-rekan masih ingat beberapa tahun yang lalu kalau lewat Kayu Tangan setelah maghrib aja udah sepi banget. Udah sepi, toko-toko udah tutup, udah nggak ada aktivitas seperti itu gitu. Bahkan nilai ekonomi tanah di kawasan Kayu Tangan itu udah rendah sekali. Makanya banyak banget toko, tanah, rumah yang ada di sekitar Kayu Tangan ini tulisannya dijual. Gitu. Makanya sejak beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Malang punya program namanya revitalisasi kawasan Kayu Tangan. Gitu. Nah, revitalisasi kawasan Kayu Tangan tidak hanya dijalankan setahun 2 tahun, tetapi terus-menerus sampai dengan fase sekarang ini. Ini pun belum finish ya, ini pun masih terus berkembang. Nah, apa yang kita lakukan setelah membuat satu kajian yang matang, kita implementasikan secara bertahap. Kayu Tangan dibangun, sarana prasarananya, jalannya, salurannya, infrastruktur yang ada di dalam sini. Jadi tidak hanya yang di pinggir jalan besar, tetapi juga yang ada di area perkampungan ini. Makanya kenapa sekali lagi Kayu Tangan itu tidak hanya yang di pinggir jalan besar, tetapi juga kampung Kayu Tangannya sendiri. Kampung Kayu Tangan ini juga bagian dari secara general gitu ada program pembangunan kampung tematik namanya. Kayu Tangan salah satunya. Kayu Tangan itu yang tematik heritage karena punya histori cagar budayanya. Nah kayak rekan-rekan lihat jalan kampungnya, salurannya, plengsengannya, sungainya dan seterusnya itu dibangun yang menjadi fasilitas-fasilitas umum oleh pemerintah daerah. Pemerintah nggak mungkin hanya ini aja ya, artinya bangun sendirian. Karena itu pemerintah supaya lebih maksimal lagi menjalin kerjasama, juga peran dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Malang. OJK salah satunya, perbankan, dari kelompok pengusaha dan lain-lain. Memberikan warna dan sentuhannya sehingga pembangunan lebih maksimal lagi. Berikutnya, kalau hanya berhenti di situ, dalam rentang waktu tidak terlalu lama pasti sudah dikris lagi gitu. Makanya kenapa partisipasi peran serta masyarakat itu juga kemudian menjadi bagian tak terpisahkan. Ada namanya Darwis, kelompok sadar wisata. Bagaimana kampung heritage tematik Kayu Tangan ini bisa terkelola dengan baik. Karena itu kita tidak hanya bangun fisiknya tetapi juga aspek-aspek non fisiknya.
kita tidak hanya membangun sarana prasarananya, tetapi juga membangun manusianya. Kita tidak hanya sekali lagi membangun hal-hal yang sifatnya infrastruktur, tetapi dengan bantuan dari rekan-rekan yang kita libatkan dalam Exciting ini, bahkan sekarang ini aspek-aspek untuk mengikuti perkembangan terkini seperti literasi keuangan, percepatan akses keuangan, kita juga disupport. Makanya UMKM yang dibina lewat Pok Darwis itu juga bisa semakin canggih ini sekarang ini.